Intinya jangan jam kos ya guys, maksudnya jangan mabal kalau misalnya ada perkuliahan gitu. Apalagi memilih nongkrong gitu di warkop-warkop. Karena dosen-dosen ya, kita tuh nggak bisa sekali untuk mengajukan itu langsung di ACC. Iya beberapa bener. kali. Apalagi yang suka ghosting gitu. Tapi itu yang jadi notisnya ya, Iya, yang bener. serunya di situ. Iya benar. Ada tantangan gitu ya, kayak wah ini dosennya harus dikejar gitu sama kita. Jadi bentuk perjuangan seorang mahasiswanya di situ. Iya bener. Kerasa banget ya. Nah, dulu mah wadahnya lebih Disuram gitu. Disuram. Saya bilang lebih kusam. Iya. Mana? Ya sudah. Nah, ternyata guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di acara Talkshow kita hari ini, di mana kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan bagi para mahasiswa nih, atau kita-kita yang berada di semester akhir, yaitu SMS atau Strategi Menyusun Skripsi. Nah, skripsi ini adalah tahap krusial ya dalam perjalanan perguruan tinggi ini, dan di mana skripsi ini bisa menjadi sumber stres utama bagi para mahasiswa sekarang gitu, apalagi mahasiswa tingkat akhir. Nah, oleh karena itu kita nih bakal mengundang narasumber yang sangat luar biasa dengan kesibukan-kesibukannya mereka, tapi mereka bisa meraih predikat cum laude dan lulus tepat waktu gitu. Jadi sebelum kita panggil narasumbernya, kalian pada penasaran gak nih dengan narasumber yang sangat luar biasa ini? Jadi langsung saja kita panggil narasumber kita, yaitu Akbar dan Davi. Nah, gimana nih Akbar dan Davi kabarnya? Boleh Akbar, gimana kabarnya? Sepertinya sangat excited ya dengan talkshow hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih juga nih sebelumnya diundang ya. Iya. Lupa dengan acaranya yang luar biasa ini. Dan gimana Davi? Alhamdulillah, juga sempat terima kasih banyak kepada seluruh staff kru dan juga khususnya host presenter gitu, mengundang kami berdua di acara talkshow kita hari ini. Berarti kalian udah siap nih membagi pengalaman-pengalaman yang menarik untuk para pemirsa semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan, boleh kalian memperkenalkan diri dulu secara singkat dan kesibukan kaliannya dulu. Boleh dimulai dari Akbar? Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Akbar Satria. Saat ini kesibukannya itu saya selain bekerja, saya juga masih menjadi pembina di beberapa organisasi ya. Wah, iya, aktivis ya? Iya, aktivis karena emang background saya dari mahasiswa pun sudah aktif di organisasi. Nah, saya tuh dulu di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam di kampus UIN Sunan Iya. Dan boleh Davi? Dan saya Davian Saan Gifari. Untuk kesibukan sekarang itu saya sebagai jurnalis ya, dimana ya saya selalu mencari topik berita yang memang ingin jadi topik hangat gitu kan, ya itu sebagai tugas seorang jurnalis. Dan walaupun tadi saudara Akbar juga sebagai aktivis ya, sebagai pembina gitu kan, jadi satu sisi saya juga karena dulunya itu sebagai dari satu aktivis juga di organisasi himpunan mahasiswa jurusan, saya dulu sebagai ketua himpunannya gitu, atau bisa disebut jadi ketumnya gitu. Keren sekali nih ketum kita. Iya. Mungkin seperti itu. Jadi kesibukan sekarang lagi jadi jurnalis, di satu sisi sebagai content creator juga di TikTok. Nah, ternyata permisa narasumber kita ini tuh sangat aktif ya, udah dari di luar dan di dalam kampus pada saat mahasiswanya dulu. Tetapi mereka masih bisa menyusun skripsi dengan sangat baik dan tepat waktu. Good job.
Nah, lanjut aja nih ke pertanyaan pertama karena aku sangat penasaran sih, apalagi pemirsa yang di sana gitu. Siapa tahu pada penasaran juga nih apa yang akan pengalaman-pengalaman mereka gitu dalam menyusun skripsi. Nah, gimana sih atau apakah ada tantangan utama gitu dalam menyusun skripsi gitu? Apalagi dengan notabene kalian itu aktif gitu di organisasi, di intra maupun ekstra gitu. Bagaimana sih kayak tantangan atau struggle yang kalian hadapi pada saat mahasiswa dulu saat menyusun skripsinya gitu? Boleh dimulai dari Pak Davi? Saya dulu ya. Iya. Ini berarti mengenai tantangan mengenai pas ketika kita menyusun skripsi gitu ya. Iya. Dari satu sisi kan saya juga dulu menjadi ketum ya, karena sewaktu sebelum menjadi ketua himpunan tersebut kan sudah turun terlebih dahulu gitu kan. Namun di satu sisi juga kan ada tugas setelah menjadi turun itu ada menjadi demosioner gitu. Iya. Saya tetap membantu mengenai organisasi yang ada himpunan di jurusan tersebut. Turun tangan langsung. Ya, ikut membantu gitu, turun tangan. Nah, terkait tantangannya karena ya di satu sisi juga saya punya prinsip gitu ya. Walaupun saya itu dulu menjabat sebagai ketua himpunan, namun melihat dari tahun ke tahun kadang suka gimana ya, orang kalau misalkan punya kesibukan dalam organisasi suka terhambat gitu kan. Iya pasti sih. Lama-lama terhambat sehingga terbelakang gitu kan. Cuman saya karena punya prinsip dan juga cita-cita saya yang mana dari dulu ketika awal masuk kuliah menjadi mahasiswa itu harus beres langsung gitu. Sehingga apa aja yang menjadi tantangan untuk menghadapi skripsi ini ya saya hadapi dengan benar-benar gitu. Terus contohnya gitu kayak kan mencari topik pembahasan dan lain sebagainya itu menjadi hal yang memang dasar gitu kan. Namun di satu sisi juga ya intinya semangat kita dalam mengerjakan segala sesuatu tuh pasti harus tumbuh dari kecil kitanya dulu. Kan ada hadis juga mengatakan innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi dari Davi sendiri tuh itu dari niat dan prinsip Davi gitu yang Kalau berbicara mengenai tips-tips yang harus dikerjakan untuk menyusun skripsi, ya kalau misalkan untuk menyusun skripsi di samping saya sebagai ya dalam catatan organisatoris gitu kan, ya kalau menurut saya itu harus ya mengikuti. Intinya kita kalau misalkan mengikuti dari setiap semesternya gitu kan, terutama kayak metode penelitian dan lain sebagainya gitu kan, statistika itu kan mempengaruhi banget gitu, dan ilmu-ilmu yang ada di situ pun nanti ngaruh juga kepada skripsi. Sehingga kalau menurut saya apapun ilmu yang udah diajarin kepada kita itu harus diterapkan secara betul-betul. Dan untuk kita setelah memahami mata kuliah yang udah dipelajari pun itu menurut saya jadi jalan mempermudah gitu. Bagi saya ketika menghadapi mata kuliah tersebut itu menjadi suatu tantangan dan banyak mengeluhnya gitu. Tapi setelah masuknya skripsi ternyata ada hikmahnya selama saya belajar di mata kuliah tersebut tuh yang sebelumnya itu ternyata ada hikmahnya, kepake juga ilmunya di situ. Jadi jangan ya khususnya buat mahasiswa nih yang sekarang mahasiswa ya dan yang lagi nyusun mahasiswa akhir itu jangan sia-siakan ketika jam perkuliahan kalian. Intinya jangan jam kos ya guys, maksudnya jangan mabal kalau misalnya ada perkuliahan gitu, apalagi memilih nongkrong gitu di warkop-warkop gitu ya, karena kerasanya entar pas kalian lagi menyusun skripsi, karena mata kuliah sebelumnya sangat berpengaruh ya untuk penyusunan skripsinya ya. Intinya itu ya guys, sering-sering masuk kuliah. Jadi terus selanjutnya gimana nih dari Akbar sendiri? Ya, kalau dari saya pribadi ya yang saya rasakan menjadi struggle ataupun tantangan ketika menyusun skripsi itu pertama mood. Oh mood, iya pasti sih. Iya karena
mood itu mempengaruhi sikap, tindakan dan apapun yang akan kita lakukan ke depannya gitu loh. Nah, ketika mood berubah, hal yang saya lakukan, saya juga memahami diri pribadi. Kayak misalkan, saya tuh ternyata bisa semangat diiringi dengan namanya lagu. Ada yang lagu kan ya? Iya, Ternyata berpengaruh juga Iya. tuh untuk mood kita. Nah, itu tantangan yang pertama. Lalu tantangan yang kedua, memilih judul. Judul itu karena dosen-dosen ya, kita tuh nggak bisa sekali untuk mengajukan itu langsung di ACC. Harus Iya, beberapa bener. kali. Harus juga ya, kita menjalankan riset terlebih dahulu sehingga judul itu bisa diterima dan di ACC. Nah, lalu tantangan yang berikutnya juga yaitu tidak jauh dari organisasi. Karena memang pas waktu saya saya menyusun proses penyusunan skripsi memang sudah beres di kepengurusan organisasi. Namun bagaimanapun juga itu tidak bisa kami lepas secara serta-merta gitu. Apalagi kan jujur kalau misalkan Dapi aktifnya di internal. Iya. Nah, kalau saya di eksternalnya. Oh, Saya eksternalnya. itu aktif di organisasi eksternal, terus juga eksternal kampus ya. Terus di satu sisi juga saya aktif di forum santri Bandung Timur. Wah, Masya Allah. Ya, jadi ngomong background santri lagi. Iya, jadi background saya selain mahasiswa saya juga mahasantri waktu itu. Nah, di situ jadi kita tetap menjalankan yang namanya perkaderan. Jadi di satu sisi lagi proses proses penyelesaian ataupun pembuatan skripsi, di satu sisi juga kita harus senantiasa menjalankan yang namanya estafet perkaderan. Itu menjadi problem juga ataupun tantangan. Nah, tantangan yang paling lagi berat yang menurut saya itu dosen yang susah dihubungin. Oh, yang hilang-hilang, yang suka ghosting ya? Iya, bener. Dosen yang susah dihubungin itu benar jadi tantangan gitu loh buat para mahasiswa dan khususnya buat saya pribadi gitu loh. Itu sih dari saya sih. Mungkin gini ya, mungkin tadi juga saya nggak nyampaikan terkait tantangan. Kalau secara garis besar tantangan yang dihadapi nih, khususnya seluruh yang saya lihat dan saya rasakan adalah ya memang dari tadi betul apa yang tadi Akbar sampaikan, ya tergantung mood kita. Cuman ya harus disolusikannya ya baik lagi dengan apa yang kita niatkan. Kalau saya menjadi organisatoris sehingga aktif di berbagai macam, kayak Akbar beraktif di berbagai macam organisasi gitu kan, itu mungkin tantangan yang bagi orang yang menjadi organisasi. Iya, benar. Tapi kalau secara umum tantangan yang paling besar adalah tadi mood kita dan penentuan judul tadi, dan yang terakhir adalah ya tergantung siapa yang menjadi pembimbing kita, dosennya. Kalau buat solusi buat ngadepin untuk dosen yang sulit susah ini adalah ya kita harus tetap kerja. Iya. Karena pada dasarnya bedakan kita di sekolah dan kita di kampus. Kalau kita di sekolah, guru yang datang kepada kita. Tapi kalau kita di kampus, kita yang datang kepada kita. Ya, benar banget. Berarti dari kitanya harus ada inisiatif lebih ya untuk menghubungi para dosen yang susah dihubungi, yang apalagi yang suka ghosting gitu. Tapi itu yang jadi notisnya ya, Iya, yang bener. serunya di situ. Iya benar. Ada tantangan gitu ya, kayak wah ini dosennya harus dikejar gitu sama kita. Jadi bentuk perjuangan seorang mahasiswanya di situ. Iya, benar. Kerasa banget ya, menguras energi gitu. Menguras uang juga. Oh iya. Ya, siapa lagi yang tadi tantangan utamanya mood ya, itu mah kayaknya. Pelan-pelan ya. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk kru. Terima kasih. Oh, ini krunya nih. Iya. Ini diminum ya, boleh? Iya, boleh, mangga narasumber. Berarti tadi mood mah kayaknya hampir semua mahasiswa mengalami nggak sih, maksudnya yang tidak aktif organisasi juga itu kayaknya tantangan utama para mahasiswa akhir nih untuk menyusun skripsi gitu. Karena banyak yang mager gitu untuk menyusun, apalagi kalau misalnya udah penentuan judul di ACC, nah ngerevisi itunya tuh yang banyak magernya kan, dan kayak kalau misalnya udah di ghosting dosen dan lain-lain, mereka mager untuk inisiatif lebih dulu gitu. Nah, Masya Allah sih. Kelihatan nih struggle-strugglenya selama kalian menjadi mahasiswa. Kalau dulu mah wadahnya malah lebih suram gitu. Saya bilang lebih kusam. Iya. Kan ya selain identik mahasiswa gitu kan, dulu mungkin nggak serapi sekarang gitu ya. Kan dapet kucel, rambut panjang.
Sekarang mah udah ini bersinar-sinar mukanya. Sepertinya udah bahagia ya dengan pekerjaannya sekarang. Tantangannya mungkin di Hmm. beda. Nah, langsung aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Karena ini makin lama makin penasaran nih aku untuk mengetahui apa saja sih tantangan-tantangannya. Nah, kan dengan aktivitas organisasi kalian yang sangat aktif gitu, maksudnya yang benar-benar bukan sekedar pengurus gitu, misalnya benar-benar yang terjun langsung ke organisasinya dan aktivis kampus. Nah, apakah menjadi aktif di kampus atau di luar kampus itu tuh membantu dalam menyusun skripsi atau menjadi tantangan dalam menyusun skripsi gitu? Boleh dari Akbar dulu nih, kayaknya udah nggak sabar buat menjawabnya. Iya, takut diribut dulu jawabannya. Nggak, kan kita beda. Oh iya. Ya, jadi dari saya pribadi lagi ya, apalagi ini by on story saya pribadi, yang mana organisasi itu jujur itu berpengaruh dan sangat berdampak dalam proses penyelesaian skripsi saya. Berarti membantu Membantu. gitu. Oh iya. Di satu sisi yang tadi saya bilang juga termasuk menjadi tantangan, tapi satu sisi juga menjadi peluang. Oh iya. Membantu juga. Nah, membantu dalam hal apa? Misalkan saya ingin observasi atau penelitian di suatu tempat. Nah, saya tidak punya relasi ke situ tuh, di tempat tersebut. Tapi dengan saya organisasi melalui relasi-relasi yang saya jalin, koneksi yang saya bangun. Nah, ketika saya tidak tahu medan di situ, saya coba minta tolonglah ke teman-teman yang organisasi dengan saya. Ternyata banyak teman-teman yang lain yang di jaring lebih luas dan dia bisa membantu saya. Nah, itu kan termasuk membantu kan dari dalam hal organisasi. Lalu yang kedua, yang mana dalam hal penyusunan kata demi kata dan kalimat demi kalimat gitu. Nah, karena saya belajar di organisasi itu untuk yang namanya public speaking, berdiplomasi, yang mana itu bisa saya tuangkan dalam menyusun skripsi saya. Mungkin kebanyakan orang yang kupu-kupu ya, kuliah pulang, mereka lebih terbatas, sepandangan saya itu lebih terbatas dalam hal berdiplomasi atau berkata-kata. Nah, tapi karena saya pribadi backgroundnya organisasi, kita seringnya namanya ngobrol, diskusi. Hal itu bisa saya tuangkan dalam penyusunan skripsi saya dan itu menjadi yang dari disampaikan sama Tipa juga menjadi peluang gitu loh, membantu banget sih, itu sih dari saya terhubung dengan organisasi ya. Ternyata di luar menjadi tantangan gitu aktif di organisasi, ternyata menjadi peluang yang sangat besar juga ya untuk penyusunan skripsi gitu. Sangat membantu bagi Akbar. Nah, gimana nih kalau misalnya dari Davi sendiri? Kalau dari saya ya sangat jelas gitu ya, sangat membantu. Karena kenapa? Karena saya kan dulu organisasinya tuh di intrakampus lah, hanya di sekitar lingkungan himpunan jurusan tersebut, sehingga apa-apa yang memang hubungannya dengan jurusan saya kenal. Jadi karena saya dulu pernah menjadi ketua umum dalam suatu himpunan, jadi dikenal sama dosen-dosen dulu. Apa-apa yang menjadi dosen pembimbing, dosen nanti yang muji itu kenal ke saya. Dan apa yang tadi udah disampaikan sama Akbar terkait relasi, jadi relasinya itu jadi lebih banyak gitu mengenai bagaimana cara ini itu gitu. Jadi kita bisa bertanya gitu mengenai untuk menyusun skripsi ini gitu. Dan pastinya karena mungkin latar belakangnya ketua umum ya, jadi kenal kepada dosen pun lebih dekat. Itu privilege gitu. Sehingga ya udah gak aneh mungkin kalau misalkan saya mengaju kepada dosen, mengajukan atau minta koreksi atau ya ini gitu, bimbingan, itu udah kayak gak usah ada canggung lagi. Itu mungkin jadi nilai positif atau jadi nilai tambahan saya untuk menyusun skrip itu, jadi ada bantuannya. Nah, kalau terkait dari
apa isi dari skripsi itu ya sangat membantu juga. Kenapa sangat membantu? Karena di organisasi itu kita diajarkan yang namanya kerjasama tim, kan? Terus di organisasi pun khususnya di kampus itu diajarkan kita mengenai kita menyusun suatu program dan kita langsung menjalankan satu program tersebut. Dan maka khususnya itu udah terbiasa gitu. Apalagi bagi orang-orang yang udah bisa ngutak-atik Microsoft Word gitu. Jadi lebih mudah aja. Tadi kan tambahannya tuh adalah public speaking, yang mana itu bisa menjadi apa-apa yang ingin kita sampaikan itu bisa kita sisihkan di skripsi kita gitu kan. Jadi kita bisa menyusun kata-kata yang memang karena udah terbiasa gitu, kita udah terbiasa menyampaikan itu kan jadi nilai tambahan. Karena kenapa sih gitu orang yang organisasi itu sering ngomong public speaking, karena nantinya ngaruhnya di skripsinya kalau kata saya gitu kan. Jadi gitu. Wah, ini sih insight banget ya buat saya gitu. Baru tahu ternyata aktif organisasi itu sangat membantu ya, terutama dari relasi, bisa mendapat orang dalam gitu untuk penelitian kita gitu, dan bisa mendapat privilege dari dosen-dosen karena aktif di organisasi gitu kan. Nah, terus selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya. Dengan aktifnya kalian di organisasi gitu, apakah ada metode atau tips and trik khusus gitu untuk tetap produktif dalam menyusun skripsi kalian gitu pada saat mahasiswa dulu? Dan boleh disebutin nih apa saja kepada permisa, siapa tahu bisa jadi pelajaran dan semangat bagi kita gitu. Boleh dari Davi dulu nih, kayaknya udah gak sabar untuk ngejawabnya. Untuk tips menyusun skripsi ini gitu kan, agar ya apa yang kita inginkan bisa tercapai gitu kan. Agar tetap produktif ya, gitu. Tetap produktif gitu. Yang pertama ya pastinya kita harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beribadah, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa yang di atas gitu intinya. Di atas kita pusing dengan tugas yang ada di dunia, kita minta bantuannya kepada yang di atas. Itu tips utama. Yang kedua adalah banyak-banyak membaca gitu. Jadi dari segi literaturnya gitu, literasinya itu harus sering. Apapun buku, baik itu buku yang memang nggak terlalu begitu kayak buku pantun, tapi itu buku tebak-tebakan, tapi itu namanya buku itu adalah umum. Sehingga harus ya banyak-banyak membaca, karena buat menjadi bahan kita, karena ketika kita membaca buku, ilmu itu makin menambah di otak yang ada di kita gitu. Terus langkah selanjutnya adalah sering-sering untuk cari referensi mengenai dari jurnal. Jadi kan tadi baca buku ya, di satu sisi juga kita harus baca walaupun itu dari bentuknya online, referensi dari jurnal, dari disertasi atau skripsi dari universitas lain, sehingga menjadi bahan kayak ada semangat juga, orang lain juga bisa, masih kita nggak bisa. Masya Allah. Nah, selanjutnya boleh nih pendapat dari Akbar sendiri, bagaimana? Nah, tips atau ada tips khusus dan metode gitu untuk tetap produktif dalam menyusun skripsi? Ya, ini pandangan saya pribadi kembali, dan mungkin banyak lagi ya pandangan-pandangan lain yang mana itu relevan dengan kehidupan. Kalau saya pribadi, tips untuk tetap produktif dalam penyusunan skripsi ialah kembali lagi ke tujuan kita. Gini, karena tujuannya mau jadi apa nih? Misalkan saya lulus, saya pengen aktif di dunia politik. Nah, ketika saya penyusunan skripsi, saya tetap yang namanya melihat video, membaca berita-berita politik sekitar ataupun politik global gitu. Jadi setidaknya meskipun kita tetap
fokus dalam pengerjaan skripsi, tapi jangan lupakan tujuan kita. Iya. Gitu. Nah, yang kedua, untuk tetap produktif, yaitu tetap menjalin jejaring ataupun relasi dengan sekitar gitu loh. Jangan ketika kita mau lagi ngebahas lagi menyelesaikan ataupun membuat skripsi itu mengasingkan Menyendiri diri, gitu iya, biasanya menyendiri ya. aja. Iya. Yang mana masalah tidak terselesaikan, udah gitu kita semakin tertekan gitu Iya. dengan keadaan. Nah itu jadi tidak menutup kemungkinan penting yang namanya juga perlu ya, bukan penting, perlu sesekali juga nongkrong. Harus tetap bersosialisasi Nah, ya dengan gitu loh. teman-teman gitu. Gimana pun juga relasi tetap terjalin, terus juga tanggung jawab juga tetap terlaksanakan gitu. Biar nggak jenuh juga ya. Iya, dalam menyusun. mahasiswa kan apalagi sekarang istilah-istilah kan ada yang bipolar lah, Iya, ada yang benar banget, penyakit Mental, psikologis, iya. mental gitu. Itu terkadang pandangan saya pribadi karena mereka terlalu nyaman dengan diri pribadi, akhirnya mereka jauh dengan masyarakat gitu loh. Jarang untuk bersosialisasi. Nah, itu menurut saya ketika saya pribadi itu tetap harus dijalankan gitu ketika itu. Dan disitulah produktivitas akan terjalin juga setidaknya. Nah, kalau tadi dari segi spiritual itu kan dia sudah dibahas sama Davi ya, itu tetap harus diutamakan, tidak bisa ditinggalkan. Jadi walaupun stres-stresnya nih menyusun skripsi, kita harus tetap bersosialisasi ya dengan teman-teman kita gitu. Siapa tahu bisa menambah kita dalam menyusun gitu. Jangan yang untuk menyendiri sendiri. Kadang juga untuk kita biasanya ada nggak sih kayak kita tuh harus perlu ngerasain nggak kalau misalkan kita buat fokus ke skripsi itu kita harus ada space nih, ada waktunya dulu, harus nenangin dulu, harus fokus dulu, jangan sampai ya tadi kan betul apa yang harus di Akbar sampaikan mengenai kita harus tetap walaupun kita diterjang dengan skripsi ini, kita dengan tantangan yang memang harus menyusun skripsi, tetap harus produktif gitu. Produktif di sini harus tetap harus bersosialisasi karena untuk menghilangkan rasa stres. Biar nggak jenuh kan. Nah, setelah melakukan kegiatan aktivitas bersosialisasi itu, baik itu nongkrong bareng temen, main game gitu kan, karena kan tiap orang berbeda-beda cara gitu untuk cara Healing gitu. stresnya gitu kan. Ada yang memang tidur lah, ada yang tapi ya sempatkan, pasti ada, setiap orang tuh pasti ada nyempatin waktunya buat dia harus sendiri, dia harus fokus, dia harus ngerjain dulu, Harus manage waktu lagi ya. manage waktunya. Kita gimana? Beres sudah. Nah, ternyata guys, Lanjut ya. sebenarnya masih banyak sih pertanyaan, tapi dengan jawaban-jawaban mereka gitu udah bener-bener yang mencakup semua pertanyaan gitu, udah bener-bener terjawab nih pertanyaan-pertanyaan dan penasaran aku khususnya gitu mahasiswa yang ntar akan menghadapi skripsi gitu. Jadi ada semangat baru gitu walaupun misalnya aktif organisasi tapi nggak yang jadi menghambat untuk menyusun skripsi dan lulus tepat waktu gitu. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga yang di sana bisa mendapat semangat baru setelah mendengar pengalaman-pengalaman dari narasumber kita nih yang luar biasa ini gitu. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa teman-teman ambil. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari narasumbernya untuk menyemangati para audiens nih atau para mahasiswa yang sedang berjuang untuk skripsinya gitu. Boleh dari Akbar dulu. Kalau dari saya pribadi ya, pertama jadi semangat untuk adik-adik yang sedang menyusun skripsi ya. Tanamkan dalam diri kalian, dalam hidup itu bukan segala sesuatu itu yang kita hadapi bukan hambatan, melainkan menjadi tantangan. Tantangan yang mana harus kita selesaikan. Jadi segala hambatan, segala permasalahan itu bukan jadi hambatan, tapi menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Wah, Masya Allah. Lanjut nih dari Davi. Ya, kalau dari saya ya tadi pasti harus semangat ya, karena apa? Karena ya pasti gimana ya, kalau udah nyusun skripsi itu mau gimana lagi, kita tuh butuh yang namanya motivasi dari diri sendiri dulu yang memang harus menyupport untuk kita harus gerak ya, jangan mager, jangan nggak mau, jangan apa-apa harus berkegantungan kepada orang lain, tapi harus berkegantungan pada diri sendiri.
kalau bukan dari kita Di siapa yang lagi? mulai? Ya, Iya. mungkin karena saya dari lulusan pesantren ada sedikit kata-kata mutiara gitu ya. Jadi kayak ijhad wala taksal wala takun gofilan mana nabatul kubba liman yatakasal. Pokoknya ijhad wala taksal wala takun gofilan gitu ya. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan. Gitu. Karena barang siapa yang memang bersungguh-sungguh, sungguhnya ia akan mendapatkan apa yang dia sungguhkan. Seperti Saya di nomor berkata al waktu kasai, waktu laksana pedang. Nah, ketika kita bisa menggunakan waktu sebaik mungkin, dia akan semakin tertajam dan semakin membantu kita dalam kedepannya. Tapi ketika kita tidak bisa mengasah waktu dengan baik, itu akan menjadi bumerang untuk kita sendiri. Jadi manfaatkanlah waktu. sebaik mungkin. Benar banget. Nah, satu lagi gitu. Karena memang gimana ya, saya menjadi organisatoris dan Akbar juga sebagai menjadi organisatoris baik itu di intra ataupun ekstra di kampus ya. Nah, untuk tipsnya gitu, kenapa kita tuh menjadi organisatoris itu, kenapa mau gitu, kenapa enggak menghindar aja, atau kenapa enggak usah ikutan jadi fokus ke skripsi, karena itu menjadi tantangan bagi kita ya sih. Jadi kayak menguji diri kita untuk bisa memanage waktu, membagikan waktu. Usaha kita tuh kita sampai mana sih tuh gitu. Kalau misalkan kita mentok nggak bisa, cari solusinya gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa, cari solusinya. Itu yang memang terjadi khususnya bagi saya gitu. Dan mungkin Akbar juga merasakan apa yang saya rasakan. Jadi harus bisa untuk memanage waktu gitu. Intinya carilah kalian untuk bisa menguji diri kalian dalam manage waktu. Karena bukannya untuk mencari kesibukan di diri kalian, bukan untuk menguji kalian harus capek, tapi untuk menguji kalian dari manage waktu. Oke teman-teman nih, udah semangat belum mendengar closing statement dari para narasumber yang luar biasa nih. Terus buat narasumber, terima kasih sudah datang ya. Kembali telah diundang. Oke. Selanjutnya kita tutup acara talkshow kita hari ini, dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya di acara SMS Strategi Menyusun Skripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya, apakah cut guys? Bentar ya. Pertanyaan masih banyak, Cok. 3 lagi.